Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Irwan dengan NIM 90400122021 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai mengukur dan mengendalikan aset perusahaan. Nah, materi pertama adalah struktur analisis pengelolaan aset. Ini melibatkan evaluasi bagaimana aset perusahaan dikelola untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, pengelolaan aset mencakup langkah-langkah dalam pemanfaatan aset yang ada, pengurangan pemborosan, dan optimalisasi aset untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Nah, analisisnya itu seringkali meliputi penilaian terhadap aset tetap seperti mesin, bangunan, serta aset tak berwujud seperti merek atau paten, serta modal kerja. Nah, dalam analisis mengenai alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA memiliki dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Nah, tujuan penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua adalah untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, materi kedua ada pengukuran aset perusahaan. Ini merujuk pada berbagai metode untuk menilai nilai aset perusahaan. Nah, aset dapat diukur berdasarkan biaya perolehan, nilai pasar, atau nilai buku. Metode pengukuran yang dipilih seringkali tergantung pada tujuan laporan keuangan atau kebutuhan internal perusahaan. Misalnya, aset tetap mungkin dihitung dengan metode penyusutan, sementara aset tak berwujud seperti hak cipta dinilai berbeda. Nah, pengukuran aset perusahaan itu yang pertama ada aset. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan arus kas keluar. Serta saldo kas unit usaha mungkin hanya akan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Nah, hal ini berakibat saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan. Nah, jika unit usaha merupakan suatu perusahaan independen, oleh karena itu banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan dalam dasar investasi. Yang kedua ada piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui pendapatan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Nah, demi kemudahan, unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual di akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba, tindakan memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Nah, suatu pihak dapat berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang adalah hanya sebesar harga pokok penjualan, dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan atas investasi ini mungkin sudah mencukupi. Nah, yang ketiga ada persediaan. Persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Nah, jika perusahaan menggunakan last in first out atau LIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penelitian ini biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha. Nah, karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi, maka dalam kondisi-kondisi tersebut, persediaan tersebut sebaiknya dinilai pada biaya standar atau rata-rata, dan biaya yang sama sebaiknya digunakan untuk mengukur harga pokok penjualan pada laporan laba rugi unit usaha. Yang keempat ada modal kerja secara umum. Perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, metode tersebut adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Namun, metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk menadai unit usaha, karena kewajiban lancar merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Yang kelima ada properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Nah, dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Nah, hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha.
Yang keenam ada aset-aset yang disewakan. Nah, banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan usaha perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna finansial yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa adalah sama dengan utang yang dilaporkan juga dalam neraca. Nah, keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biasanya diberlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aktiva. Nah, yang ketujuh ada aktiva yang menganggur. Jika suatu unit memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Nah, tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit yang lain yang memerlukannya. Tetapi, jika aktiva tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan-tindakan yang difungsional. Contohnya, hal tersebut akan mendorong manajer unit usaha untuk menganggarkan aktiva yang tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dengan target laba unit usaha jika tidak ada alternatif lain dengan penggunaan kontribusi apapun dari pelatihan tersebut akan menimbulkan laba perusahaan. Nah, yang ke-8 ada aktiva tak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang insentif. Misalnya itu perusahaan farmasi seperti Novataris menghabiskan dana yang besar untuk mengembangkan produk baru, sedangkan lainnya itu cenderung fokus pada pemasaran. Misalnya itu perusahaan barang konsumen seperti Unilever yang menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Nah, ada keuntungan dalam mengapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Nah, metode tersebut akan mengubah cara para manajer unit usaha memandang pengeluaran semacam ini. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari penganggaran atas pengeluaran untuk pos tersebut. Nah, yang ke-9 ada kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang satu unit itu menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Nah, korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Nah, bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Yang ke-10 ada beban modal. Nah, kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal yang berbiaya lebih tinggi. Biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas 0. Yang terakhir ada survei praktik. Nah, kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Dan oleh karenanya, sesuai retron dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Untuk materi ketika ada Return on Investment atau ROI dan EVA. ROI adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah pusat investasi yang merupakan rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan. Menurut Anthony dan Govindrajan tahun 2007. Nah, menurut Sutrisno, ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungannya yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Nah, ROI biasanya dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari investasi dengan biaya investasi, lalu dikali dengan 100 untuk mendapatkan persentase pengembalian. Nah, dan merupakan rasio yang mengukur keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi dibandingkan dengan biaya investasi tersebut. Nah, ROI digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan aset. Nah, yang kedua ada EVA, Economic Value Added. EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Nah, dengan perhitungan EVA dapat diharapkan mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Nah, hal ini disebabkan oleh EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal yang menggunakan nilai pasar
berdasarkan kreditur terutama pemegang saham dan bukan menggunakan nilai buku yang bersifat historis. Nah, perhitungan EVA juga diharapkan mendukung penyajian laporan keuangan yang akan mempermudah penggunaan laporan keuangan seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan pihak-pihak lain berkepentingan lainnya. Nah, EVA digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai yang diciptakan oleh perusahaan bagi pemegang saham. Nah, ukuran yang menunjukkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan, EVA dihitung dengan mengurangkan biaya modal atau capital cost dari laba operasi bersih setelah pajak. EVA membantu menentukan apakah perusahaan benar-benar menghasilkan nilai lebih dari modal yang digunakan. Keempat, ada pendekatan alternatif mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Nah, diketahui dalam pengalaman pribadi bahwa kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional daripada manajer unit usaha. Nah, tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Beberapa aktiva mungkin akan dinyatakan terlalu rendah nilainya ketika dikapitalisasi. Nah, sementara aktiva lain ketika dibebankan. Meskipun biaya pembelian aktiva tetap biasanya dikapitalisasi, sejumlah besar investasi dalam biaya awal atau startup cost, pengembangan produk baru, organisasi dealer, and sebagainya mungkin dapat dihapuskan dari sebagai beban. Nah, dengan demikian tidak akan terlihat dasar investasi. Nah, hal tersebut terutama diterapkan pada unit-unit pemasaran. Dalam hal unit tersebut, besarannya jumlah investasi biasanya terbatas pada persediaan, piutang, perabotan, dan peralatan kantor. Nah, ketika sekelompok unit usaha dengan tingkat tanggung jawab pemasaran yang berbeda-beda diberikan peringkat, maka unit dengan kegiatan pemasaran yang relatif besar akan cenderung memiliki EVA yang lebih besar. Dan untuk materi terakhir ada mengevaluasi kinerja ekonomi. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil unit usaha tersebut memperbesarnya, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Nah, laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Nah, break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambilan ahli perusahaan. Dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Nah, secara konseptual, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang ditentukan. Nah, analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Nah, aktif yang akan ditangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu, disebut nilai akhir atau terminal value, yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Nah, estimasi tersebut pada umumnya berupa estimasi yang besar, namun tetap memberikan cara yang berbeda dalam melihat unit usaha dibandingkan dengan apa yang ada pada laporan-laporan kinerja. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf ada bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.